Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini syarah, artinya penjelasan Asmaullahi al-husna. Asma itu artinya nama-nama, jamak dari ismun, nama-nama Allah. Al-husna ini sifat dari Allah, nama-nama Allah yang husna. Husna ini bentuk mubalaghah, puncak tertinggi dari hasan. Hasan artinya bagus. Kalau puncak kebagusannya, bahasa Arabnya husna. Jadi tidak disebut asmaullah al-hasan. Itu kurang tinggi maknanya. Fi daw'il kitabi was sunnah, yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin Mas Andi mau baca ini Asmaul Husna. Ya. Al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, al-aliyyu, al-a'la, al-muta'alli, al-azimu, al-majidu, al-qadiru, as-sami'u, al-bashiru, al-alimu, al-khabiru, al-hamidu, al-azizu, al-qadiru, al-qadiru, al-muqtadiru, al-qawiyyu, al-matinu, al-ghaniyyu, al-hakimu, al-halimu, al-'afwu, al-ghafuru, al-ghaffaru, at-tawwabu, ar-raqibu, asy-syahidu, al-hafizu, al-latifu, al-mujibu. Nah, ya, terus Al-wadudu, asy-syakiru, asy-syakuru, as-sayyidu, asy-syamadu, al-qadiru, al-qahharu, al-jabbaru, al-hasibu, al-hadiyu, al-hakamu, al-quddusu, as-salamu, al-birru, al-wahhabu, ar-rahmanu, ar-rahimu, al-karimu, al-akramu, ar-ra'ufu, al-fatahu, ar-raziqu, ar-razzaqu, al-hayyu, al-qayyumu, nurus samawati wal ard, ar-rabbu, al-mulku, al-maliku, malikul mulki, al-wahidu, al-ahadu, al-mutakabbiru, al-khaliqu, al-khallaqu, al-bari'u, al-musawwiru, mu'minu, al-mu'minu, al-muhaiminu, al-mahitu, muhitu, al-mahitu, al-maqitu, muqitu, al-wakilu, dzul jalali wal ikram, jami'un nasi, jami'un nasi, badi'us samawati wal ard, al-kafi, al-wasi'u, al-haqqu, al-jamilu, ar-rafiqu, al-hayyu, as-satiru, al-ilahu, al-qabidu, al-bashitu, al-muqti, muqaddimu, al-muqaddimu, al-muakhiru, al-muqimu, al-mannanu, al-waliyu, al-muwalli, an-nashiru, asy-syafi,
Asy-Syafi'i. Ya. Insyaallah nanti artinya kita bahas di syarahnya, penjelasannya. Masih di muqaddimah tentang perkara-perkara yang dapat menguatkan iman, di samping mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya. Yang lalu adalah yaitu menguatkan jiwa, menguatkan hati. Untuk menghadapi penyakit-penyakit yang merusak iman. Itu yang pertemuan yang lalu. Selanjutnya kata beliau, wa minal asbabil muqawwiyati. Dan di antara sebab, asbab itu jamak dari sababun. Wa minal asbabi, di antara sebab-sebab, al-muqawwiyati, yang menguatkan lil iman, menguatkan iman, majalisatul ulama, duduk dengan ulama. Kalau tidak ada, duduk dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. As-sadiqina, yang jujur, al-mukhlisina, yang ikhlas. Kenapa duduk dengan mereka? Wal tiqatu atau yibi samarati kalamihi, dalam rangka untuk iltiqat. Iltiqat itu mengambil buah-buah yang baik dari ucapan para ulama. Kama yuntaqa atau ibus samar, sebagaimana orang itu memilih, kalau buah itu milih yang bagus, yang enggak busuk. Yang menjelaskan bahwa orang baik itu buahnya ya kebaikan, dilihat dari lidahnya, dari lisannya. Maka lisan itu penerjemah hati, dan nilai orang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya bagus, pasti ucapannya bagus. Kalau hatinya jelek, ucapannya jelek. Maka kata ulama, hati itu kayak gentong. Tempat air itu apa namanya? Gentong. Dan mulut itu irusnya. Maka tidak mungkin irus itu gayung sesuatu yang tidak di dalam gentong itu. Mesti dia akan gayung apa yang ada di dalamnya. Maka cukup untuk menilai seseorang itu dari lisannya, dari mulutnya, kita sudah bisa menilai kualitas orang tersebut. Tidak ada ulama yang jujur itu omongannya jelek. Nah, tidak sebatas ulama, walaupun secara umum kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, bergaul dengan sesamanya, itu dibimbing oleh Rasul untuk memilih teman yang baik. Jangan asal berteman, karena itu menjadi nilai kita sendiri. Kalau istilah orang Indonesia, kalau kamu ingin tahu siapa dia, jangan tanya siapa engkau, tapi cukup tanya siapa temannya. Nah, Rasul sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Orang itu mengikuti perbuatan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu atau man yukhalilu. Maka Rasul di sini memerintahkan, jadi diperintah untuk apa? Memilih teman,
Maka perhatikan, kata Allah, kata beliau, kata Rasul, perhatikan. Kalian itu hendaknya memperhatikan dengan siapa kalian berkawan atau berteman. Karena nanti di akhirat juga orang itu tergantung temannya, asalkan teman karena Allah Azza wa Jalla. Sedikit kita lihat tafsir ayat ini, tafsir hadis ini ya. Kata Rasulullah SAW, tadi seseorang itu tergantung perbuatan temannya, amalan temannya, maka pilihlah atau perhatikan dengan siapa kalian berteman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haris itu sangat kepingin, semangat sekali ala ta'limi ummatihi, untuk mengajari umatnya. Termasuk kita ini umat beliau. Ma yanfa'uha fi diniha wa dunyaha. Beliau mengajari umatnya, sangat semangat mengajari umatnya perkara-perkara yang bermanfaat. Baik manfaat terhadap agamanya maupun dunianya. Wa ma yafadu alaihim alaqatihim, dan apa yang harus dijaga dari keterkaitan dengannya agar memilih yang berkait dirinya itu, yang berhubungan dengannya itu yang baik. Yang berhubungan dengannya itu yang baik, baik istrinya, anak-anaknya, kerabatnya maupun teman-temannya. Wa kana yahudu, beliau mendorong alat tawasuli, untuk tawasul. Tawasul itu berhubungan. Kalau yang tawasul perantara itu pakai sin, ininya sin. Wasilah itu perantara. Tapi kalau wasal seperti ini namanya berhubungan atau menyambung. Beda perantara dan menyambung. Maka Rasul mendorong umatnya untuk menyambung hubungan, berhubungan, berteman, berkawan, wattawadi, dan bertawad. Tawad itu saling mencintai. Wattasahib, dan tasahib itu bersahabat bainal muslimin, di kalangan muslimin. Di sini Rasul membimbingnya. Wa hadzal hadis, maka hadis ini taujihun. Hadis ini adalah taujih. Taujih artinya pengarahan. Wa irsyadun, dan hadis ini irsyad. Irsyad bimbingan. Nabawiyun, bimbingan nabawi. Bukan pemikiran orang. Bukan hasil rapat, hasil sidang. Tapi ini wahyu, karena Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ini arahan, bimbingan nabawi. Dari atas, bimbingan Allah yang diturunkan melalui Rasulnya. Liman arada, bagi siapa yang menginginkan salamatan nafsihi, keselamatan dirinya. Tentu setiap kita inginnya seperti ini ya Pak Bu Amin ya. Setiap kita mesti ingin selamat. Dan setiap kita ada orang kanan kiri. Tapi itu tidak boleh semua orang dijadikan sahabat. Kalau kenal iya, konco iya. Tapi sahabat itu lebih dalam dari sekedar teman. Barang siapa yang ingin selamat dirinya, wa baitihi, rumahnya, wa alaqatihi ma'an nas, dan ketika berhubungan dengan manusia. Dirinya selamat, rumahnya selamat, nah sesama manusia selamat. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih,
orang itu mengikuti perbuatan temannya. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, siapa beliau? Sahabat ya. Beliau mengatakan, "I'tabirun nasa bi ahdanihim." Hukumi manusia itu dengan temannya. Cukup kamu lihat temannya, kalau gandeng sama si A orangnya baik, orang ini baik sudah. Lebih-lebih orang ketika ada orang baru misalnya, atau orang ahli ceramah, siapa orang ini? Kata dari hadis tadi cukup dilihat temannya. Kalau sekarang itu dilihat linknya. Tahu link Pak Jami'an? Napa link? Link niku nggih anu. Link niku nggih sahabat, teman. Karena setiap orang itu kata Al-Syekh Nusaimin rahimahullah, setiap orang itu bisa menyembunyikan kejelekan dan kejahatannya serta kesesatannya, itu bisa. Semua muslimin yang 73 golongan itu yang ngaku Islam, ngaku berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, ngaku ahlus sunnah semuanya. Nah kalau gitu gimana, ayatnya satu, hadisnya satu. Tapi kata Rasul itu pecah. Ketika kita nggak mampu melihat kesesatan seseorang, karena setiap orang bisa menyembunyikan kesalahan dirinya, kesesatan dirinya, tapi orang itu tidak akan bisa menyembunyikan temannya. Nah, maka cukup ketika kita mengatakan, oh sampan ini orang begini, orang jelek, sesat. Nah, ini cukup dengan temannya tadi, melihat temannya, cukup kata-kata tadi, ini kan keputusan kita, tuduhan. Tapi ini kuat dalilnya, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Rasulullah bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Yani ada hadis ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin?" Apa yang akan engkau katakan tentang seseorang? Ahabba qauman, mencintai kaum, walam yalhaq bihim, tapi tidak ketemu. Mungkin jauh rumahnya, jauh negaranya, atau masanya sudah beda. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang pendek sekali tapi muncak maknanya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dicintai. Maka orang ini mengatakan, karena ini dipotong hadisnya, orang ini mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan aku. Aku masuk Islam sehingga aku selamat dari kekal di neraka, atau hadis ini. Hadis ini paling menyenangkan beliau, sehingga yang mengatakan ini mengatakan, aku mencintai Rasul dan para sahabat. Padahal dia jauh, kalau ini masih ada ya. Tapi orang-orang di bawahnya, di tafsir hadis ini, walaupun tidak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ketemu Abu Bakar As-Siddiq, tidak bertemu Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, orang itu akan bersama yang dicintai. Yang namanya mencintai Abu Bakar kan mesti dipelajari, mencintai Rasul kan dipelajari. Bagaimana sih akidahnya Rasul?
keimanannya beliau bagaimana, ibadahnya beliau bagaimana, akhlaknya beliau bagaimana. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu mengikuti agama, mengikuti perbuatan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau yang tadi yukhalilu, ininya di dhammah ya. Maka hendaknya di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau di sini ditegaskan lagi, maka hendaklah orang itu melihat siapa yang mau dijadikan teman. Nah, sehingga hukum memilih teman itu sangat penting. Kenapa ay almar'u yusabihu sadiqahu? Nanti di mahsyar orang itu dibangkitkan bersama temannya. Walaupun dulu duduknya sama-sama kita, tapi dia jelek, orang jelek. Nah, cuma pura-pura baik saja, pura-pura soleh. Nah, tapi nanti yang dia cintai siapa? Akan dibangkitkan bersama yang dicintai. Fi siratihi, karena orang itu akan menyamai temannya, wasahibahu, dan menyamai sohibnya, sahabatnya, fi siratihi, dalam perjalanannya. Ayo Rono yuk, ikut. Ayo sana yuk, ikut. Sepanjang masa ini sirah itu kan perjalanan hidup. Wa adatihi, dan adatnya. Adat itu kebiasaan. Perbuatan yang diulang-ulang namanya adat. Kebiasaannya juga. Dulu orang ini enggak begini, ini kok malah begini, kenapa ini? Selidik-selidik ternyata temannya orangnya kayak gitu. Itu enggak bisa dipungkiri. Nah, hati-hati ojo koncoan karo iku. Iku wonge enggak bagus. Nah, fahuwa mu'asirun, maka sahib itu, sahabat itu, teman itu mu'asirun. Mu'asir itu berpengaruh, memberi efek. Karena orang itu, manusia itu gampang pengaruh. Manusia itu gampang pengaruh. Makanya Rasul melarang makan hewan buas. Karena nanti ketularan apanya? Buasnya. Banyak hadis-hadis sahih, jangan duduk di hamparan yang terbuat dari kulit harimau. Jangan pakai baju yang terbuat dari kulit harimau. Buaya, pokoknya binatang-binatang buas. Nah, karena itu akan mempengaruhi jiwa. Nanti itu jadi ukuran kalau orang masuk toko pakaian, lihat dia apa yang dipilih. Dari motifnya saja. Nah, oh kok dolek celana sing tembel-tembelan, ono sing bolong lututnya. Nah itu. Kira-kira jiwanya itu, yang mendorong dia milih itu siapa? Jiwanya. Kalau badan itu mengikuti jiwa, mengikuti hati. Nah, makanya orang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Badui datang ke beliau, penggembala unta, mau minta pada Rasul itu, Rasul langsung dicengkewing bahasa kita, ditarik kerah bajunya sampai beret. Itu kasar kayak gitu, ngapain? Mau minta. Padahal mau minta, di sisi kita aja mungkin enggak pernah lihat kayak gitu. Bahasa kita kan, lihat orang peminta itu nuwun. Minta gitu, nuwun gitu kan. Ini kasar, minta langsung. Sahabat enggak telaten, tapi Rasul menoleh ke orang ini. Bukan merengut, kalau kita mungkin merengut ya, mungkin bentak. Rasul enggak, malah tersenyum. Dan bilang ke sahabat, beri, minta apa itu. Nah, dimaklumi ya, dimaklumi. Itu ternyata yang minta kasar itu pengembala unta. Loh, memang unta kenapa? Iya, itu terpengaruh unta. Unta itu termasuk hewan pendendam. Misalnya Pak,
pernah nyalai unta. Bagaimana nyalai unta? Ngasih beban di luar kemampuan dia. Marah dia. Nanti dia akan mengeluarkan kotoran dari perutnya, iso nyemprot gitu. Dan kalau bisa digigit, kalau cuma kepalanya digigit unta itu remuk. Dulu padahal yang nyalah itu dulu masih kecil, masih usia 15 tahun. Ketemu 60 tahun berikutnya, dia masih ingat. Oh ini dulu unta. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan daging unta, maka wudunya batal. Kalau habis makan daging unta, wajib berwudu sebelum sholat. Kenapa? Unta kan halal. Apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan daging ayam? Apa bedanya dengan daging kambing? Sama hukumnya halal. Tapi untuk unta beda. Karena unta itu, karena tadi kata Rasul SAW, hulikat minasyaitan. Unta itu dicipta dari syaitan. Maka dia berwudu untuk atau dalam rangka meredam sifat-sifat apa? Syaitaniyah yang ada, yang dipengaruhi oleh makanan tadi. Maka kalau lagi safar mau Pak RT mau ke Jakarta, baiknya makan daging, tapi jangan daging unta. Karena daging itu menguatkan badan. Jangan masuk warung milih terong, milih kangkung, lemes di jalan. Iya. Kalau daging, terutama daging kambing, nah itu kuat badannya, stamina terjaga. Kenapa? Karena manusia itu mudah terpengaruh. Contoh ya kalau zaman demo sekarang itu kan kebanyakan orang pengaruh-pengaruh aja itu. Diajak, bener bu salah, ndak urusan. Ayo melok, pokoknya karena konco tadi kan ya. Itu karena apa? Teman. Nah, maka di sini Rasulullah SAW membimbing orang yang ingin selamat dirinya, selamat di dunia dan di akhirat. Agar milih apa? Teman. Karena orang itu akan menyerupai temannya, akan mengikuti temannya, baik dalam perjalanan kehidupannya maupun kebiasaannya. Teman itu mu'asirun, teman itu berpengaruh. Fil ahlaki dalam ahlaknya, wassuluki perilakunya, wattasarrufati perbuatannya. Tadi. Nah, wa nadratin nas ila kullin minha min hilali ma'rifatihim bi ahwalis sahib. Maka orang menilai seseorang itu cukup dengan melihat temannya. Ada dulu orang, masih sahabat ini, zaman sahabat, datang ke Baghdad, bukan sahabat sih, imam tabi'in, datang ke Baghdad. Di Baghdad terkenal ada ulama besar. Kemudian yang dari Madinah datang tanya, ini siapa kok diagung-agungkan? Ini beliau ini imam ahlus sunnah di sini. Oh iya, temannya siapa? Temannya orang Qadariyah. Oh dia Qadari. Langsung capnya apa? Qadari. Bukan ahlus sunnah. Walaupun dia mengerti sunnah, banyak ngerti hadis. Sunnah di atas sunnah. Tapi kalau golongannya, temannya itu orang sesat, ya sesat tadi. Walihada arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasulullah membimbing ila husni ikhtiyaris shadiq, agar setiap kita bagus di dalam memilih teman. Asalkan jangan asal berteman. Wa fi hadisin akhar, di hadis lain, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tusahib. Ini apa artinya?
Jangan kalian bersahabat. Ini jangan, itu larangan. Larangan itu haram. Illa mu'minan. Bukan berarti nggak boleh kenal. Urusan dagang boleh, urusan bertetangga boleh, berkunjung boleh. Tapi berteman, bersahabat itu tidak boleh. Karena sahabat ini mesti dibangun di atas kecintaan. Nah, aila tattahi sahiban, jangan kau jadikan sahabat, wala sadiqan illa minal mu'minin. Li'annal mu'mina, karena kenapa Rasul membimbing milih orang mukmin kalau mau jadi teman? Karena orang mukmin itu ya dulu sadiqahu alal iman. Karena namanya mukmin itu akan mengajak temannya pada iman. Nah, aku lihat sampean, masya Allah tenang, ibadahnya masya Allah, sampean ngaji di. Oh iya, ayo. Nah itu kan berpengaruh, mengajak. Ayo lah aku ngomong gak iso kok ngurungokno bareng ae. Kalau sampai berhasil satu orang, satu teman, itu nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, temannya tadi walaupun satu orang dapat hidayah karena dia yang ngajak, kata beliau khairun min humrin ni'am. Itu lebih baik dari harta termahal ngajak satu orang. Dan itu dorongan juga dari Rasul agar kita ini banyak memperbanyak teman yang soleh, teman yang bagus, teman mukmin. Belum nanti di akhirat, sampai pun hari kiamat, sampai pun di neraka, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang kafir di surat Asy-Syu'ara, insyaallah ayat 101. Wa ma hum min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang-orang kafir di neraka, dia tolak-tolak sana sini mencari penolong, tapi kata Allah mereka tidak mendapat penolong-penolong. Wala sadiqin. Apa sadiq? Ini tadi, teman, sadiq ini. Gak punya teman. Artinya apa? Di ayat itu diterangkan kalau kita baca tafsirnya, teman itu pun nanti bisa menolong temannya yang di neraka. Nah, sampai Allah mengatakan, wahai orang-orang surga, silakan siapa yang dulu punya teman di dunia, yang sesama muslim, sesama beriman, coba dicari mungkin ada di neraka itu. Oh iya, saya dulu punya teman, kok hilang kemana? Dan dicari-cari, ternyata ada di neraka, ingat namanya ini itu. Dicari ada di neraka. Itu temannya boleh memberi syafaat, menolong saudaranya yang ada di neraka ini. Nah, sadiqin wala sadiqin hamim. Hamim itu juga maknanya teman. Artinya di hadis itu hendaknya semakin kita punya teman-teman yang baik, yang saleh, mukmin, semakin banyak yang akan menolong kita di akhirat. Dan oleh Allah sendiri dipanggil nanti di mahsyar untuk dimasukkan ke neraka, ke surga. Wajabat alayya, kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati. Wajib kecintaanku lil mutahabbina fiyya. Bagi orang yang saling mencintai fiyya. Fiyya itu karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang yang hadir di majelis ilmu karena aku. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, hadis tadi mengarahkan, meluruskan agar kita ini jaga niat. Ngaji itu untuk menjalankan perintah Allah. Karena ngaji itu wajib, orang enggak ngaji itu dosa.
Mana dalilnya? Rasul bersabda gimana? Pak Ahmad ini hafal ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu, ngaji itu wajib bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Yang aku muslim wajib ngaji. Enggak ngaji tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dicintai dan dimurkai oleh Allah. Kayak orang buta, kayak orang yang mati hatinya. Nah, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih." Ini ya tadi masih menguatkan pentingnya kita memilih teman yang baik. Karena itu akan menambah iman. Mungkin dia lupa bahwa hari ini Rebu, diingatkan di WA sama temannya. Wah. Kenapa dia WA? Karena dia kasihan kalau sampai absen, terluput dari ilmu. Kan itu namanya terluput dari penambahan iman. Jangan cuek, yang penting aku. Itu tidak begitu orang beriman. Orang ahli surga itu enggak cuek. Bahkan mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Nah, itu tanda beriman. Kayaknya sudah ada hadisnya tadi. Nah ini. Man ahabba lillah. Barang siapa cinta karena Allah. Pak Mian mencintai istri harus karena Allah. Ya, Pak Mian ya. Karena kalau karena kecantikannya sudah sepuh, hilang kecantikannya. Yang giginya sudah rompal, kulit sudah enggak mulus halus, sudah habis bedak berapa ya enggak glowing. Nah, apa Pak Mian loh yang ngomong ya? Itu sudah luntur kalau dulu cintanya karena kecantikan. Nah, makanya Rasul mengatakan tungkahul mar'atu biarba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. Kecantikannya, kekayaannya, karena keturunannya. Fadfar bidatidin. Maka pilihlah karena agamanya, karena kesolihannya. Itu akan bertahan walaupun giginya rontok. Sudah enggak bisa makan kacang lagi. Masih ada karena dia ikhlas karena Allah. Makin salihah istrinya, makin tinggi kecintaannya. Itu namanya cinta karena Allah. Udah tua, gantengnya juga sudah luntur, cantiknya sudah luntur, podo-podo. Nah, waman abghadha lillah, barang siapa membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, menolak karena Allah. Faqad istakmalal imana. Berarti dia telah menyempurnakan iman. Nah, suami memberi istri nafkah karena Allah. Nah, itu nambah iman. Sekarang dibelanjai 10.000, tambah imannya. Besok lagi 10.000, tambah lagi imannya. Tiap hari imannya bertambah. Insyaallah Tuhan sedekah. Nah, dan malaikat mendoakan orang yang membelanjakan untuk keluarganya. Allah berfirman, malaikat berdoa, Allahumma atil munfiqa khalafan. Ya Allah, berilah orang yang munfik. Munfik itu membelanjakan hartanya. Khalafan, ganti. Dan yang berdoa ini siapa? Malaikat. Yang kemungkinan diijabah itu sangat tinggi. Karena malaikat itu tidak ada dosanya, tidak ada nafsunya. Wa'atil mumsika talafan, dan berilah orang yang pelit itu talafan. Talafan itu rugi, hilang, bangkrut. Jadi mencinta, membenci harus karena Allah. Kata Rasulullah SAW, mathalul jalisis salih wal jalisus su, permisalan jalisus salih,
Jalis di sini teman, teman duduk, teman ngopi, teman nongkrong. Itu ada dua kata Rasul. Ada yang soleh, ada yang su. Itu kata Rasul SAW, kama tadi sahibil miski wa kiril haddad. Seperti permisalannya seperti penjual minyak wangi dan tukang las, ya. La ya'damuka min sahibil miski, tidak akan penjual minyak wangi tidak akan menyesalkan kalian. Nah, imma tasdari, bisa jadi kamu beli minyaknya karena tertarik, harum. Au tajiduri haha, atau kamu akan mencium baunya. Bahkan orang lain pun yang melihat misalnya runtung-runtung di dua orang berkawan. Yang satu penjual minyak wangi, yang satu bukan. Itu terasa harum semua ini orang ya. Karena nggak tahu yang jualan ini yang mana. Kenapa? Wong podo wangi nih. Tapi lek kumpul wong tukang las tadi, kata Rasul SAW, tukang las akan membakar badannya atau pakaiannya bolong semua. Atau badannya bendol semua ya kena percikan api. Au tajidu minhu rihan khabisatan. Atau dia akan merasakan bau yang gak enak. Nah, ini permisalan tukang penjual minyak wangi dan tukang las. Ini oleh Rasul, ajaran beliau itu sampai digambarkan dengan gambaran-gambaran yang nyata. Supaya gampang difahami, inilah mudahnya Islam. Tidak ada alasan orang itu nggak ngerti. Kecuali yang tidur ketika taklim. Makanya kalau Rabu disiapkan staminanya. Supaya ngantuk nanti ditanya tadi ngaji apa Pak? Di masjid, istrinya tanya. Ngaji. Wes gak karuan sing disampaikan ya. Wa fi hadzal hadis ini yadribun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam misalaini lisinfaini minan nas. Di hadis ini Rasulullah menyampaikan permisalan wahuma al-jalisas saleh, pertemanan yang saleh. Saleh sendiri artinya pantas. Amalan saleh itu amalan yang pantas untuk mengantarkan orangnya atau mengangkat orangnya, pantas diangkat ke surga Allah. Itu namanya amalan soleh. Syaratnya dua, ikhlas karena Allah. Yang kedua ada contoh dari Rasulullah. Demikian juga teman. Di sini Rasul membuat permisalan teman yang soleh dan teman yang jelek. Nah, supaya orang mudah difahami, tidak ada alasan lagi. Enggak ngantuk kok. Mesti paham dia. Allah beri kemampuan akal, memberi akal. Nah, lihat kitabnya lagi, mendengar suara ustadznya lagi. Nah, wa yahusuha, dan Rasul mendorong di hadis ini alal tizamil khairi, agar orang itu selalu memilih yang baik. Wal ibtiad anissu wasyarr, dan menjauh dari kejelekan. Misalul awal, contoh pertemanan yang baik yaitu pertemanan yang saleh. Wa huwa alladzi yujalisu ghairahu minan nas, yaitu yang dia berduduk dengan sesama manusia. Umum, bisa tempat ilmu, bisa tempat nongkrong, tempat kemana-mana, itu pertemanan. Wasaleh, saleh huwa man yadullu jalisahu 'ala Allah. Saleh itu maknanya, kata di sini, yaitu teman yang mengajak temannya pada Allah. Itu disebut jalisus saleh. Karena teman yang saleh itu akan mengajak kepada Allah. Nah,
Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang paling bagus ucapannya, seruannya dari orang yang mengajak kepada Allah. Wa ma yuqarribu ilaihi, dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Min qaulin, ucapannya mengajak kepada Allah, mengajak mendekatkan diri kepada Allah. Au amalin, atau perbuatannya. Insyaallah ya. Fa khairu fayukhbiru sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengabarkan di hadis ini sahih. Anna hadzal jalisus salih mithlu sahibil miski, bahwa pertemanan yang baik tadi, teman yang baik tadi itu seperti penjual minyak wangi. La tufkida minhu ahadan amrani, tidak akan hilang, tidak akan lepas kalau berteman dengan orang baik itu seperti tidak lepasnya orang yang duduk dengan penjual minyak wangi. Imma tashtari, yang pertama bisa jadi engkau membeli sehingga kamu bebas mau pakai kapan saja. Dan minyak wangi itu penting, itu makanan roh. Nah, kalau ada orang nggak suka wangi-wangian, itu ruhnya yang bikin kayak gitu. Senengnya badannya lebus apa namanya? Oke, lebus. Apa lebus? Nah, itu karena jiwanya yang lebus. Kalau badan ngikuti saja. Tapi kalau orang jiwanya bagus, jiwanya wangi, dia akan cari minyak wangi. Makanya Rasul mengatakan, hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku dua perkara. Apa itu? An-nisa'u watib, perempuan, wanita, dan minyak wangi. Au tajidu rihaha, kalau kamu tidak bisa beli, enggak bawa uang, atau kamu mendapati harumnya. Ai imma antas dari min miskihi wa uturihi, bisa jadi kamu membeli minyak wanginya, atau kamu bisa mencium bau harumnya, baunya yang sangat harum. Demikian juga teman yang bagus. Bisa jadi kamu mengambil darinya kebaikan, nah, dan kamu bisa mengambil manfaat darinya. Sama kok bisa begini, ngajinya di mana? Yang dipelajari apa? Oh, saya ngaji ini. Saya ngaji hadis, saya ngaji tafsir, sabda Rasulullah, firman Allah, mana maknanya. Nah, itu dia manfaat, ngambil darinya. Au tajidu min an majalisatihi ruhan thayyiban. Kalau enggak bisa hadir, dia duduknya tadi mendengarkan dari temannya tadi, penjelasan-penjelasan tadi, itu dia sudah merasakan yang namanya ruhan thayyiban. Ruh ketenangan. Oh, enak ya orang tadi menjelaskannya. Enak gitu di jiwa ini rasanya. Dan itu pasti kalau jiwanya masih benar, jiwanya masih fitrahnya masih bagus, masih hidup, pasti itu ketika disampaikan ayat dan hadis itu akan terasa di jiwanya. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan hadis itu cocok dengan jiwa fitrah yang suci. Kalau kok ayat menyumpeki, hadis itu nyumpeki, wah itu jiwanya yang sudah error, jiwanya yang sudah rusak. Apa bisa diperbaiki? Bisa. Nah, sampean yang tahu temannya seperti itu, ini tugas sampean ngajak, ayo digonceng, enggak perlu mampir dulu bakso. Di Pak Sono, di sini, di Kromengan. Nah, bakso dulu. Ya. Iya, Rebo bakso. Seneng. Selasa sudah di WA, besok Rebo lo ya. Nah, ngaji besok untuk
Itu tugasnya ditarik. Nanti kalau seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 125. Masih ingat Pak Ahmad? 125. Surat Al-An'am 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan." Mana? Itu. Oh, 129. Lupa sudah surat. Bunyi ayatnya saya masih ingat. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah orang yang telah mati dihidupkan? Itu telah mati hatinya. Enggak kenal Allah, tidak kenal iman, tidak kenal ibadah, enggak dengar azan, enggak dengar masjid. Nah, itu hati yang sudah mati. Apa bisa hidup? Bisa. Tinggal teman-temannya yang masih hidup itu peduli atau tidak. Masih bisa, yakin. Nah, teman yang jelek kata Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa yaitu teman yang bisa menghalangi dari jalan Allah. Wahai ngaji, Rebo wahai ngaji malah dijak mancing. Wah ini masuk teman yang jelek ini. Nah, wa ma yuqarribu ilaihi dan menghalangi dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Min qaulin pakai ucapan, kalau wa amalin perbuatannya, WA, telepon. Nah, fasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikiril haddad, maka Rasulullah menyamakan dengan tukang las. Ini tidak menunjukkan orang tukang las itu jelek, bukan. Tapi pengaruh jeleknya itu berteman itu wa huwa fi zikin au jildun walidun tamfuhu. Ini insyaallah ra ini. Atau zik ini ya. Karena nanti akan membuat hatinya itu, kulitnya itu keras, kasar. Karena sering dia terkena retikan api. Fana fihul kir hadza imma an yuhrika badanihi, maka ketika tukang las ini meniup apinya, itu bisa membakar badannya, meletih badannya, au siyabahu atau bajunya. Nah, min sirarihil mutatayiri, karena masih dibawa angin. Nah, belum lagi atau dia mencium temannya tadi yang duduk di sampingnya, dia cuma berkunjung ke situ. Dia ikut bau enggak enak. Sehingga ketika ada orang lewat, ada dua orang duduk, yang satu temannya, yang satu tukang las, yang satu temannya, ini baunya sama. Nah. Demikian juga teman yang jelek kata beliau akan menyebabkan ima antato lakasaru sururu af'alihi, bisa memanjangkan teman yang jelek itu atau menulari perbuatan jeleknya, akan menulari engkau. Nanti kok koncoan karo iku gak enak, nah toh mulai gak enak ya, aku ditraktir terus sih. Nah, iku ngajak nang masjid, aku ditraktir seminggu saulan pindho. Lah iki ping 3 e. Nah, ini yang ping 3. Fasarikhu auzarahu, maka dia bersekutu, yusarik itu bersekutu auzarahu di dalam dosanya.
wa tahriqan binariha, dan sama-sama kebakar bajunya. Ini baru di dunia ya. Wa imma antaral qabiha wa su'al fi'la amamahu. Atau orang itu melihat dia berbuat jelek. Ini siapa ini? Maka orang akan mencela sama teman-temannya juga. Temannya dia juga akan melihat yang berteman dengan orang jelek, dia akan melihat temannya berbuat jelek, dia dalam kondisi nggak bisa apa-apa. Ini dalil kedua yang kita bahas, menjelaskan tentang bahwa teman yang baik itu bisa menambah dan menguatkan iman. Tadi mengajak kepada Allah, mengajak pada mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Dan ini bimbingan dari Rasulullah SAW agar kita hati-hati dalam berteman. Pertama harus ikhlas, yang kedua cari teman yang saleh. Nah, ini yang saya baca tadi, hadis wajabat mahabbati. Setiap kita kan ingin dicintai Allah ya. Bahkan di hadis lain nanti ada Rasul mengatakan di surga ada umat yang kedudukannya mensejajari para nabi. Sampai sahabat berkata itu berarti para nabi ya. Bukan, ini bukan nabi, bukan nabi, tapi umat. Itu siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, mereka itu yang saling mencintai karena Allah. Yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah, di antara pahalanya nanti di akhirat, Allah akan menaikkan derajatnya sampai ke derajat para nabi. Rasulullah bersabda, ini firman Allah ya. Namanya Qudsi, hadis Qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wajabat mahabbati. Wajib bagiku kecintaan padanya, pada orang itu. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, pasti dia masuk surga. Tidak ada orang yang dicintai oleh Allah itu masuk neraka. Loh itu kok masuk dibakar? Itu untuk dibersihkan saja. Dan itu pembersihan itu kebaikan bagi orang yang dibersihkan oleh Allah. Jadi Allah membuat neraka itu sama sekali tidak untuk menyiksa orang mukmin. Itu dibuatnya neraka itu untuk orang kafir saja. Nah, untuk orang mukmin apa gunanya? Tadi untuk pembersihan saja, laundry. Sebagai laundry saja. Loh, apa bisa masuk surga tanpa masuk neraka? Bisa. Bisa. Nah, harus dibersihkan sebelum masuk neraka. Pembersihannya ada 5, cuma waktunya yang enggak nutut. Siapa yang wajib dicintai oleh aku, kata Allah, lil mutahabbina fiyya. Orang yang saling mencintai karena Allah. Pamian tadi contohnya pamian tadi ya, dengan istrinya, dengan putra-putranya, dengan kerabatnya, Pak RT dengan warganya, dengan keluarganya dan warganya dengan Pak RT-nya. Karena kata Rasul, pemimpin yang baik itu yang mencintai rakyat dan dicintai rakyat, yang mencintai warga dan dicintai warga. Karena Pak RT cinta warganya, aku pingin wargaku ini mlebu surga kabeh. Nanti aku ayo bareng nang di Pak RT, bareng nang taman-taman surga. Nah, di Masjid Nurul Huda, Rekesan, Ngerjo, Desa Ngluwut, Kecamatan Wonosari. Wah,
Pak RT-nya sudah wafat, warganya masih ngaji, Pak RT-nya terus dapat kiriman pahala. Satu orang saja. Nah ini seluruh warga, pinten Pak RT? Pinten seluruh warga? Wah, Masya Allah, satu saja sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi harus niki ikhlas, sabar. Wal mutajalisina fiya, yang bermajlis karena aku. Ya, sampean yang hadir harus karena Allah. Siapa yang bilang? Allah. Wal mutazawirina, dan yang berziarah saling mengunjungi karena aku. Ayo kapan-kapan kita ziarah ke Pak ini. Harus ditata dulu niatnya. Ya wis, berapa orang ini? 5. Nah, sampean WA Pak RT, ziarah Bapak yang mau dikunjungi, kita mau ke sana. Karena 5 sampean bawa gula. Nah, sampean aku kopine. Sampean aku jajan. Soalnya kayak gitu itu menyambung ya, menyambung karena Allah, yang menyebabkan orang ini ada hadis itu dicegat oleh malaikat di jalan. Ya fulan, mau kemana? Hadis lain hampir sama dengan ya fulan, Pak mau kemana? Mau ke teman. Di mana? Di sekampung sana. Apa ada urusan bisnis? Enggak ada. Terus apa yang mendorong sampean ke sana? Karena saya cinta karena Allah. Saya ke sana karena Allah, karena itu teman saya di atas kebaikan, saya cinta dia karena Allah. Oh ya, saya diutus Allah, disuruh ngabari bahwa Allah mencintai Anda. Di antaranya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita taufik dan hidayahnya. Kita sudah banyak teman-teman di sini, tinggal meluruskan apa? Niatnya karena Allah. Demikian juga kita sudah dihadirkan oleh Allah ke sini, tinggal menata niatnya. Harus karena Allah. Tinggal ini mutazawirin, kapan-kapan kita ziarah. Nggak harus bareng, nggak harus rombongan, satu orang, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.